tidak hanya omon-omon, kerjanya omon saja. Jangan pernah remehkan kata-kata. Udah nggak penting kata-kata, yang penting kerja. Bahaya sekali. Merujuk pada katakan Bung Karno, banyak bicara, banyak bekerja. Ojol aja masih rasional untuk memilih pemimpin yang benar. Ayo dong anak muda khusus Gen Z, jangan mau di framing gimmick-gimmick joget-joget. Jaket 02, maka saya pinjam jaket itu. Karena saya kedinginan. Kalau saya kedunguan, saya pinjam jaket 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Nah teman-teman semua, beberapa hari terakhir ini ada video di mana Bung Rocky Gerung berada di kubu 02 dan beliau memberikan ceramah di atas panggung, di mana memang beliau ini pembicara yang handal ya. Beliau juga adalah pengamat politik yang berintelektual. Kata-katanya selalu mantap, tajam, dan berkelas. Nah, tapi sayangnya ini adalah video di tahun 2019. Ketika itu kita tahu semua ya bahwasanya Bung Rocky Gerung berada di kubu 02 sebagai oposisi. Nah, video ini akhirnya menyebar luas lagi, di mana justru video ini viral dan tentu di video ini menguntungkan pihak 02 ya. Di mana kata-kata Bung Rocky Gerung yang terus memberi kesan buruk kepada 01. Ya teman-teman semua, kita sebagai pengguna media sosial harus teliti ya. Ketika mendapatkan kabar ataupun video, kita harus cross check dulu biar tidak salah paham. Dan benar ya, ketika tadi gua melihat di situ, gua lihat komentar-komentarnya dan bisa kita lihat juga wajah Bung Rocky Gerung masih terlihat lebih muda daripada sekarang ya. Tapi ilmunya tetap muda Bung Rocky Gerung. Nah oke teman-teman semua, ini nanti gua puterin ya videonya, dan juga nantinya akan ada video-video yang mencerdaskan kita semua. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai akhir ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Saka yang kemudian jadi viral, saya pinjam ini jaketnya persis jaket begitu, ada tulisan 02. Saya pakai jaket begituan karena saya habis ceramah di Osaka, saya kedinginan, maka hanya ada jaket 02, maka saya pinjam jaket itu. Karena saya kedinginan. Kalau saya kedunguan, saya pinjam jaket 01. Jadi geng petahana marahin saya. Kenapa nggak pernah pakai jaket 01? Loh itu jaket kedunguan, bukan kedinginan. Itu mempersoalkan hal yang sifatnya teknis saja. Dan yang di sebelah sana cemas terus-menerus karena segala macam jenis pencitraan udah diucapkan, tapi elektabilitasnya justru diperlihatkan hancur itu. Semua kartu udah dikeluarin. Kemarin saya katakan bahwa yang terakhir kartu prakerja. Saya bilang masih ada satu kartu yang belum dikeluarin. Enggak. Namanya kartu pradungu. Dan jangan harap kartu itu akan dibagikan pada saudara-saudara. Karena beliau akan pakai sendiri kartu itu. Oke teman-teman, saya kira segitu stand up komedi malam ini. Dan Anda tahu bahwa mobil kalau dia mogok mestinya turun mesin. Ini mobil udah mogok, dicuci tiap hari. Dipikir kalau mobil dicuci tiap hari mengkilap, mobilnya akan hidup lagi. Nggak bisa. Mobil mogok itu artinya turun mesin. Dan kita akan turunkan mesin itu 17 April 2019. Terima kasih. Ya itu tadi ya kata-kata di terakhir Bung Rocky Gerung, dan kita akan turunkan mesin itu 17 April 2019. Beliau termasuk orang yang komitmen ya, karena beliau sampai sekarang masih menjadi oposisi ya, pengamat politik ya, sebagai penyeimbang pemerintah. Jadi kata-katanya sangat tajam untuk bagaimana membuat pemerintah ini menjadi lebih baik lah intinya ya. Ya itu tadi ya teman-teman semua, jadi kalian jangan terkecoh dengan video-video yang belum kalian cek. Jadi kalian harus cek setiap ada video-video yang viral. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya ya. Nah di sini ada video Bung
Bang Fahri Hamzah, dulu waktu tahun 2019 beliau juga memang mantap ya sebagai oposisi yang tajam saat bicara. Tapi saat ini kok jadi begini? Coba kita lihat dulu videonya. Ya Pak, yang baru-baru ini dari Singkong ke Jagung itu Food estate. Itu yang luar biasa itu Bang. Mungkin bisa dijelaskan kami juga itu Food Bang. estate itu adalah Sebentar Bang, sebentar. Bisa dijelaskan kami bagaimana itu tuh sehingga pemerintah Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana, sehingga ditunjuknya perusahaan milik Pak Prabowo yang menangani itu, dan bagaimana sampai dengan itu tidak sukses seperti yang diharapkan Bang. itu koran tuh, nggak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang, nggak ada, belum pernah diperiksa. ya belum karena kekuasaan masih dipegang Pak. Enggak, ini orang sudah ini orang sudah di oposisi 40 tahun, nggak pernah masuk penjara. Gimana? Sudahlah bos, Anda ini bias, tahu nggak bias? Anda nggak suka Jokowi. Ini pendukungnya Prabowo lama, nggak suka Jokowi, akhirnya benci Prabowo. Pendukungnya Ganjar itu intinya sama, nggak suka Prabowo, akhirnya benci Jokowi. Kami tidak seradikal itu juga ya Bang. Ya kira-kira begitulah. Lah Bang Fahri Hamzah ini jadi aneh ya, ngaco ngomongnya. Ditanya apa jawabnya apa. Beliau juga mengatakan sebagai oposisi 40 tahun belum pernah masuk penjara. Lah memang setiap jadi oposisi harus masuk penjara dulu apa gimana gitu. Terus lagi beliau tuh ditanya tentang food estate tuh gimana Pak Jokowi menyuruh Pak Prabowo untuk menggarap food estate yang akhirnya gagal. Malah beliau tidak menjawab hal itu ya. Bukannya dijawab, beliau malah mengatakan Pak Anies dan Caimin ini akan masuk penjara setelah pemilihan presiden nanti ini ya. Tapi yang bertanya mengatakan lah kalau misalnya Caimin sama Pak Anies bisa menjadi presiden gimana? Nggak dijawab lagi, malah ngelantur kemana-mana. Kenapa Bung Fahri Hamzah seperti ini? Padahal dulu itu, mantap bener, keren. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya videonya. Masyarakat jangan dibohongin, ngomongin ada food estate sukses. Kayaknya semua orang tahu deh, dari 600 hektar food estate di Gunung Mas yang dibilang sukses sama Mas Gibran, itu cuma 3 hektar jadi jagung. Jadi ditanam singkong, yang tumbuh jagung di polybag, yang dipanen kayu meranti. Itu 600 hektar, masa yang dipanen cuma 3 hektar. Ada lagi Mas Angga. Tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Jangan pernah remehkan kata-kata. Udah nggak penting kata-kata, yang penting kerja. Bahaya sekali. Merujuk pada katakan Bung Karno, banyak bicara, banyak bekerja. Lagi dan lagi, Om Wowo bikin geger nih Nyet. Saya pernah sekolah di Inggris, sekolah di Jerman, di Swiss, di Singapura, di Malaysia, di Amerika, di Indonesia. Belum pernah saya dapat jadi segitu. Dramatis, kejentik. Buset dah, bapernya kagak kelar-kelar ya Nyet. Padahal kalau nggak terima, ya tinggal tunjukin aja kinerja kerjanya secara nyata. Minimal mikir Nyet. Kalau hari ini saat muda kalian memilih jalan yang sulit, yakinlah satu hari jalan kalian akan lebih mudah. Tapi kalau hari ini kalian memilih jalan yang mudah, yakinlah satu hari hidup kalian akan sulit. Kenapa? Karena orang yang pernah melewati hujan badai, dia akan tidak takut dengan hujan itu. Maka hari ini ujian, jatuh, bangun, luka, patah, berdarah, dihina, dijatuhkan, direndahkan. Itu adalah cara Tuhan membuat kita lebih baik, lebih kuat. Itu jangan lari dari masalah, hadapi dari masalah. Pak Anies pernah bilang di dalam salah satu desak Aniesnya, yang mana jadi model kampanye yang top, kalau janji-janjinya silahkan direkam dan ditagih. Nah, urusan nagih atau kritik nantinya, menurut gua paslon 1 ini paling gak serem buat dikritik. Alias paslon 1 sangat mengedepankan kebebasan berpendapat. Selain itu, Pak Anies ini sangat kolaboratif. Pernah di dalam desak Aniesnya beliau bilang, kalau ingin membuat kebijakan,
pastinya harus melibatkan orang-orang yang terdampak pada kebijakan tersebut. Gua dukung Amin cuman sampai beliau dilantik. Kalau misalnya beliau beneran dilantik, ya udah, gua balik lagi di posisi check and balance. Nah, buat lu yang masih kebingungan mau pilih siapa lalu penasaran sama Amin, bisa banget cek profilnya di aminajadulu.com atau have a nice day. Nah, buat lu yang sering banget denger berita negatif tentang Amin, bisa cek fakta-faktanya di fitnahlagi.com. Buat lu pendukung Amin, jangan gengsi, dukung Amin. Melanjutkan yang bagus, mengoreksi yang kurang, menghentikan yang salah, membuat baru. Perubahan. Ya bagus banget ya video dari abang ini ya. Tuh yang belum paham coba cek di web yang dijelaskan tadi ya. Dan satu hal lagi, gue juga sangat mendukung Amin. Karena apa ya, tadi itu abang katakan kita nanti akan bebas untuk mengkritik. Karena ya ketika pemerintah yang berkuasa dan di situ ada oposisi yang siap untuk mengkritik, itu akan balance teman-teman semua. Jadi kebijakan-kebijakan nanti yang akan diputuskan oleh pemerintah yang mungkin salah ataupun keliru nanti akan dikritik sama oposisi, sama kita-kita, sama content creator. Dan ketika kita mengkritik, kita tidak ada rasa takut. Karena apa? Pak Anies emang benar-benar akan memberikan ruang kepada semua untuk bebas mengkritik. Yang penting bukan hoax ya. Yang penting kita bicara fakta, data, dan memang nyata adanya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya ke videonya. Amin menang wajib, Amin kalah dosa. Ada yang lebih dosa ketika caleg dari partai pengusung Anda memakan uang rakyat. Eta anjing du dosa mata. Stop politik identitas agar kita melahirkan pemimpin yang cerdas. Nah satu lagi teman-teman, ini himbauan untuk kalian semua. Siapa sih yang tidak ingin korupsi dihabiskan di Indonesia ini? Bagaimana caranya? Dengan memiskinkan koruptor. Pasti dia akan jera dan takut. Bukan justru malah menaikkan gaji pejabatnya. Ya bakal rakus lagi lah. Kita next. Pak Presiden. Salam Pak Bupati, sehat. Alhamdulillah. Ini bersama teman-teman Pak Presiden. Di Labuhan Batu. Labuhan Batu. Iya, bergerak terus kita. 8 jam dari Tapteng. 8 jam. Sapa. Selamat malam Pak Presiden. Assalamualaikum Pak Presiden. Terima kasih. Indonesia forever. Wakanda nomor Indonesia forever. Ya, Wakanda nomor. Indonesia forever. Semua di sini anak-anak muda, Pak Presiden. Di sini semua anak muda kumpul. Target kita di sini 70%. Amin. 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 Insya Allah berhasil. Titip salam buat keluarga dan sekarang. Siap. Sambil mudah-mudahan nanti satu saat kita bisa jumpa. Amin. Ternyata pemimpin bodoh dan kekanakan akan ada hadisnya. Kemarin saya nemu postingan di Instagram, ada hadis yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan wasufaha. Rasul berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Terus saya masih penasaran, apa maksudnya pemimpin kekanak-kanakan? Saya coba googling di Maktabah Samilah, nyari syarah hadisnya, ternyata ada keterangannya di hadis yang lain. Sahabat bertanya, wama imaratus sibyan, apa itu pemimpin kekanak-kanakan ya Rasulullah? Rasul kemudian bersabda, in ata'tumuhum halaktum. Jika kamu mentaati mereka, maka kalian binasa. Wa in asaitumuhum ahlakukum. Tapi jika kalian tidak taat kepada mereka, mereka membinasakan kalian. Subhanallah, ternyata Rasulullah pun khawatir dipimpin oleh pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Kalau Rasulullah khawatir, apalagi saya. Kalau kalian gimana? Kita harusnya lebih khawatir. Rasulullah aja khawatir. Bagaimana dengan kita? Harusnya lebih khawatir lagi. Bagaimana kita itu memang harus mempunyai pemimpin yang cerdas dan berwibawa, bermartabat. Tidak dendaman. Karena kita membutuhkan pemimpin yang mengayomi. Oke, kita lanjut lagi ya ke videonya. Jujur sih gue juga baru nyadar coy, ternyata pasangan dua tuh gak punya event atau acara yang tujuannya itu untuk berdialog sama masyarakat.
Anies punya desak Anies, Caimin punya selepet Imin, Ganjar punya gelar tikar, Prof Mahfud punya tabrak Prof Mahfud. Ini pasangan dua mana coy? Acara atau event yang tujuannya tuh dialog sama publik, sama masyarakat. Mereka 1 sama 3 itu udah keluar gitu loh demokrasinya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini pasangan dua mana coy? Yang selain sama pendukungnya, mana? Wah, ada Pak Jokowi nih. Pak Jokowi, saya mau nanya nih Pak, di mata Bapak, Pak Anies itu seperti apa sih Pak? Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya, itu jelas. Iyalah Pak, jauh kalau masalah kegantengan mah, bagaikan langit dan bumi tuh. Terus yang kedua apa Pak? Yang kedua apa? Ya apa? Kok malah balik nanya Bapak? Pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya intelektual muda kita. Oh begitu. Jadi di Pilpres nanti 14 Februari itu Pak, jadi kita harus pilih siapa tuh Pak? Pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 tuh Pak? Coblos nomor 2. Loh, Mas Gibran nyamber aja nih, nggak ada etikanya nih Mas Gibran nih. Coblos nomor 2 tuh katanya Pak. Gimana Pak tanggapan Bapak? Milih nomor 2 itu hati-hati, karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Ketika Cici tanya banyak gereja dapat izin Anies, kenapa tidak dipublikasikan untuk kampanye? Pak Anies, saya punya pertanyaan, kenapa Bapak memilih untuk diam dan tidak banyak mempublikasikan terkait izin pendirian rumah ibadah yang Bapak lakukan khususnya gereja? Padahal hal ini efektif untuk menjadi counter politik, identitas atau intoleran yang ditudingkan. Terima kasih. Marah tadi tanya kenapa INB yang diberikan itu tidak dikampanyekan besar-besaran. Kenapa ya? Saya sih merasa begini, itu hal yang memang sudah harus kami kerjakan. Dan itu bukan ditempatkan sebagai komoditas untuk kampanye politik. Itu adalah hal yang sudah seharusnya dikerjakan. Dan sekarang kita bersyukur bahwa proses itu tuntas. Nah, kami tidak mengkapitalisasi itu kemarin-kemarin. Kira-kira begini, ini filosofi kami. Lebih baik disangka buruk ternyata baik, ya. Daripada disangka baik ternyata Makan pilihan lo. Apalagi udah jelas-jelas Apalagi besok, udah modar deh. Apalagi udah jelas-jelas itu di pas lagi debat cawapres. Iya kan, naikin ke harga tax kan. ratio mau dinaikin 23%, sedangkan modal udah modal. Nah itu lu salah pilih modal. Lu salah pilih modal 5 tahun lagi. 5 tahun bisa. Biasa. Tax ratio. Ojol aja masih rasional untuk memilih pemimpin yang benar. Ayo dong anak muda khusus Gen Z, jangan mau di framing gimmick-gimmick joget-joget. Ini bangsa kita udah carut marut. Oke. Ini dia nih, ini teman juga ya. 2014, 2019 mungkin milih Prabowo. Nggak milih. Gua milih Prabowo bos. Dari Mega Prabowo pilih. Oh sih. 3 tahun. Dari 2009 dong berarti. Ya. Wah, salut sih ya. Tuh liatin. Tuh lihat teman-teman semua, para ojek online udah siap untuk mendukung Amin menjadi presidennya. Mudah-mudahan ya apa yang kita usahakan, upayakan selama ini bisa terwujud nanti di tanggal 14 Februari 2024. Tentunya Amin yang akan kita pilih 01. Oke teman-teman semua, semoga video ini manfaat untuk kalian semua ya. Di channel ini juga mudah-mudahan bisa untuk menepis hoax ya. Oke teman-teman semua, berikan komentar kalian juga di bawah ini, kritikan kalian ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.